ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yaitu uqubatu al-bukhli, hukuman bagi orang-orang yang bakhil. Selanjutnya beliau membuka bab yang baru, yaitu bab izdira'un ni'mah wal istighfafu bi hurumatillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya menyebutkan bab, tidak mencantumkan dalil. Ya, jadi mengosongkan di situ. Dan ini didapati dalam beberapa naskah, bukan hanya dalam satu naskah manuskrip ya. Tapi di beberapa naskah manuskrip dari kitab ini itu Asy-Syaikh tidak menyebutkan dalil, cuma menyebutkan bab. Itu bab izdira'un ni'mah wal istighfafu bi hurumatillah. Itu bahwa termasuk kabair, termasuk dosa besar adalah izdira'un ni'mah, yang meremehkan nikmat-nikmat Allah, wal istighfaf bi hurumatillah, dan merendahkan hurumatillah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab ini beliau sebutkan dua perkara. Itu perkara yang pertama adalah izdira'un ni'mah, meremehkan, menganggap enteng nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Jadi maksudnya izdira' adalah ihtiqar, itu meremehkan, menganggap enteng. Ya, maka seseorang itu tidak boleh zaman dimuliakan oleh Allah menganggap enteng nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib bagi kita untuk memuliakan dan menganggap besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tips bagaimana agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita syukuri dan bisa kita muliakan, serta kita tidak menganggap enteng nikmat itu. Caranya bagaimana? Itu dengan selalu melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam perkara dunia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawahmu dalam perkara dunia, orang yang taraf ekonominya di bawah kita. Nabi perintahkan kita untuk melihat orang yang seperti itu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang ada di atasmu. Sekali lagi dalam perkara dunia, orang yang tingkat ekonominya di atas kita, jangan lihat itu. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat yang di bawah? Fa innahu fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut ini akan menjadikan kita
tidak meremehkan, tidak menganggap kecil, menganggap enteng nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita selalu lihat yang di atas kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan merasa bahwa apa yang Allah berikan ini sedikit. Apa yang Allah berikan ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat yang di atas, kita yang tidak punya kendaraan, ya sepeda pun tidak ada, tapi pandangannya selalu melihat kepada orang yang ya mobilnya mobil mewah. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan orang ini ya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan mengatakan, saya ini tidak diberikan apa-apa, tidak ada sesuatu yang Allah berikan. Saya Allah hanya berikan saya ini, hanya berikan ini, Allah hanya berikan ini. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meremehkan, menganggap rendah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena yang dilihat selalu yang di atas. Coba kalau yang kita lihat selalu yang di bawah kita. Kita yang sudah punya motor, kita lihat yang di bawah, yang belum punya motor, yang hanya berjalan kaki, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kepada yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil kakinya sehingga tidak mampu berjalan. Kita lihat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memperhatikannya seperti ini, maka kita akan menganggap bahwa pemberian Allah sudah sangat banyak kepada kita, sudah sangat besar kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu mendorong kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tips dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang memuliakan nikmat Allah dan tidak menganggap enteng, tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena meremehkan nikmat Allah ini ya salah satu di antara kabairuz dzunub, ya menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan termasuk meremehkan nikmat Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah ya membuang nikmat itu. Khususnya ketika dia sudah kelebihan. Ya, dia kelebihan, dia buang nikmat tersebut. Seperti makanan misalnya, dibuang. Ya, seandainya makanan yang lebih ini diberikan kepada orang yang lain, tentu orang akan menikmatinya, tentu akan dimanfaatkan oleh orang. Atau kalau kita memperkirakan tidak ada orang yang mau menerimanya, memberikanlah kepada makhluk-makhluk Allah yang bisa memanfaatkannya, seperti ayam, ya, itik dan seterusnya, yang dia memanfaatkan ya kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Jangan kita biarkan nikmat itu ya terbuang sehingga bercampur dengan kotoran-kotoran ya yang ada di got dan seterusnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar kita tidak membuang-buang nikmat Allah itu sampai kita diperintahkan apa? Menjilat jari-jari setelah makan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian makan, "fala yaksil yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang kalian sudah makan, maka janganlah langsung cuci tangannya. Kata para ulama kita, kalau dicuci tangannya, maka bekas-bekas makanan yang ada di tangannya ini akan mengalir bersama dengan air dan arahnya kemana? Ke tempat-tempat yang kotor. Dan itu termasuk izdira'un ni'mah, kata para ulama kita. Ya, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi Nabi perintahkan kita apa? Bila aqil asabi. Ya, Nabi mengatakan yaksil yada hatta yal'aqaha. Jangan dia cuci tangannya sampai dia menjilat jari-jarinya, yaitu menjilat makanan-makanan yang nempel di jarinya. Jadi kita jilat, tidak perlu kita malu. Ya, biarlah orang mencela kita, mengatakan kita rantasa. Ya, masih mau makan tapi sudah tidak ada uangnya kasihan. Ya, sehingga kadang kalau kita jilat-jilat jari, kita ditawari makanan lagi, ambil pergi. Gratis. Karena dia sangka kita ini masih mau. Ya, sampai jari kita yang jilat-jilat. Ya, tidak perlu kita malu kepada manusia. Ya. Ini adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita menjilat jari. Kalau Anda tidak mau jilat jari, ya suruh istri antum jilat jari antum. Ya, atau mungkin Anda punya kucing,
ya, jilatkan kepada kucing. Karena Nabi mengatakan falyal'aqaha aw yul'iqaha, jilat atau jilatkan kepada orang. Ya, tentu orang lain tidak mau. Tapi istri kita, ya, yang setia, yang selalu sayang sama antum, insyaallah mau jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Mau, dan itu ya untuk menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga. Kalau tidak punya istri mungkin punya kucing. Kasihkan kucingnya dijilat, ya. Yang penting kucingnya sudah terlatih, tidak dikhawatirkan menggigit. Ya, dikasih nanti digigit, ya itu bahaya. Dijilatkan kepada binatang seperti kucingnya. Baik. Dan termasuk jangan dimuliakan oleh Allah, meremehkan nikmat Allah adalah kalau Allah sudah kasih dia sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik, Allah kasih yang baik. Ya. Tapi seakan-akan dia tidak butuh yang baik, dia cari yang biasa-biasa saja. Ya. Karena apa? Karena kecongkakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk izdira'un ni'mah yang dilakukan oleh kaum Saba, sampai Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan menghancurkan mereka. Jadi kaum Saba disebutkan bahwasanya Allah berikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat berupa negeri yang sangat baik, yang subur dan seterusnya. Dan mereka rahat as-safar. Kalau mau melakukan perjalanan itu tidak perlu bawa bekal, tidak perlu bawa makanan, tidak perlu bawa minum. Mereka bisa istirahat dengan aman, tenang, ya, di tengah-tengah perjalanan, karena jarak antara satu kota dan kota yang lainnya itu berdekatan. Ya, dia jalan sebentar sampai ke suatu kota, jalan sebentar sampai ke kota yang lain, sehingga dia bisa istirahat di kota itu, aman, tenang, tidak rasa takut di tengah perjalanan yang akan menimpa mereka. Jadi fal qura muttasilah bi ba'dihha. Jadi kota-kota yang ada itu bersambung, ya, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wal amnu wat ta'am mutawaffir. Keamanan dan makanan itu, ya, tersebar. Akan tetapi zaman dimuliakan oleh Allah, justru dia minta kepada Allah apa? Ya, agar supaya jaraknya lebih menantang. Ya. Jauhkan saja antara kota-kota ini supaya kita kalau safar jauh, ya, lebih menantang katanya. Maka mereka mengatakan Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah, jauhkanlah antara safar-safar kami. Mereka minta dijauhkan, ya. Padahal Allah sudah kasih dia negeri yang bagus, ya, berdekatan antara satu kota dengan kota yang lainnya. Tapi dia mau agar kota-kota ini dijauhkan supaya jarak safarnya semakin panjang, semakin lama, dan dia melewati, ya, padang pasir, ya, dan rasa aman yang mungkin tidak ada lagi karena, ya, ada binatang buas, perampok dan yang lainnya. Dia minta yang seperti itu, yang lebih menantang. Ya, dan ini bentuk izdira'un ni'mah, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya engkau bersyukur. Jangan dimuliakan oleh Allah gara-gara mereka tidak mensyukur. Di hadapan mereka langsung dia ambil saja, tidak perlu repot-repot. Tapi dia minta apa? Jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, dia minta yang keluar dari tanah berupa sayur-sayuran, ya, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia minta seperti itu. Ya. Wa idz qultum ya Musa apa? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, dia minta itu. Dan ketika mereka berkata kepada Musa, ya, kami tidak bisa sabar dengan satu jenis makanan, makanan yang nikmat, lezat, jemaah dimuliakan oleh Allah. Belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka berupa awan yang menaungi mereka ketika mereka melakukan perjalanan di tengah padang pasir sehingga mereka tidak kepanasan. Kemudian ketika mereka minta air, ya, Allah pancarkan untuk mereka 12 mata air. Ya, setiap suku itu mendapatkan satu mata air untuk mereka manfaatkan air itu. Kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya. Minta yang biasa-biasa saja. Ya, dia minta apa? Ya, yang keluar dari tanah, yang keluar dari bumi. Minta sayur, ya, mentimun, kemudian bawang putih,
kacang adas, kemudian minta bawang merah. Maka Allah katakan qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Kalian minta yang rendah sebagai ganti untuk sesuatu yang baik yang telah Allah berikan kepadamu. Ini kurang bersyukur ini. Ya, dikasih emas minta besi. Ya. Dikasih emas minta besi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak bersyukur, meremehkan nikmat asalkan emas yang Allah berikan, kebaikan yang besar yang Allah berikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka minta. Paling mereka minta itu biasa-biasa saja. Ini izdira'un ni'mah. Ya. Maka Allah katakan qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Wa duribat 'alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Maka mereka pun ditimpa kehinaan, ya, kerendahan, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab perbuatan mereka itu. Ya, makanya jangan dimuliakan oleh Allah, karunia yang Allah berikan kepada kita, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kita syukuri nikmat itu, kita manfaatkan nikmat itu. Ya, jangan kita justru minta yang rendah atau merendahkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seakan-akan yang perkara rendah yang kita minta itu sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kewajiban kita kepada nikmat Allah kita mensyukurinya. Dan mensyukuri itu jangan dimuliakan oleh Allah tidak cukup dengan hamdalah, alhamdulillah, tidak cukup itu. Ya. Tapi kita perlu meyakini dalam hati kita bahwa nikmat ini datang dari Allah. Ya. Kemudian kita sebut-sebut nikmat itu. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingatkan bahwa ini ada nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebut. Sebut bukan untuk berbangga diri, ya. Ada juga orang sebut-sebut nikmatnya untuk berbangga. Ya, tadi malam ya, ada kupu-kupu masuk. Isi enggak di kulkas baruku. Ya, semua sehingga kusel barunya katanya. Ya. Kemudian terbang lagi, saya kejar itu. Ya. Itu TV yang 30 inci yang baru dibeli, masih enggak lagi di situ. Disebut semua nikmatnya. Masya Allah, ya. Ini untuk berbangga ini tidak boleh. Tapi kalau untuk tahaddus bin ni'mah, untuk mengingatkan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, Masya Allah, Anda punya mobil baru, ya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah. Ini fahaddis, ya. Sebutkan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata upaya kita, usaha kita, karena kita banyak uang, tidak. Tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Kemudian termasuk syukur nikmat juga adalah memanfaatkan nikmat itu untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih kita nikmat sebenarnya jangan dimuliakan oleh Allah, itu fasilitas untuk membantu tujuan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya, makanya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya semakin kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, bukan nikmat dunia, tapi nikmat ukhrawi. Ya, Allah persiapkan bagi beliau Al-Kautsar. Allah siapkan bagi beliau telaga pada hari kiamat. Dan banyak karunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi karunia itu bukan cuma duit, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, bukan cuma duit, tapi banyak karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mensyukuri nikmat. Beliau pernah salat, ya, sampai disebutkan tatafattara qadamah. Ya, sampai pecah-pecah kedua kaki beliau, saking lamanya berdiri. Maka ditanya kepada beliau, kenapa engkau berbuat seperti itu? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka Nabi mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah saya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya semua ini beliau lakukan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Kemudian istighfafu bi hurumatillah. Ini juga termasuk kabair. Ya, karena hurumatillah
itu kita diperintahkan untuk memuliakannya, mengagungkannya. Allah berfirman, "Wa may dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Ya, yang demikian itu siapa yang mengagungkan hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hurumat, hal-hal yang Allah haramkan, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Nah, sekarang apa makna hurumatillah? Ini ulama kita khilaf juga. Ada yang mengatakan makna hurumatillah adalah semua yang Allah wajibkan, itu hurumatillah. Dan makna mengagungkan adalah yang kita melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kewajiban tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita anggap enteng, menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Wajib untuk kita laksanakan dan meyakini kalau kita tinggalkan kewajiban kita telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakannya, maka Allah akan memberikan kita kemuliaan di akhirat nanti. Ya, kemudian ada yang mengatakan hurumatillah adalah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat dan hal semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hurumatillah. Dan mengagungkannya ada dengan menjauhinya. Jadi hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maksiat ini juga tidak boleh kita remehkan. Ya, menganggap ringan. Ya, menganggap ringan. Kan ada orang yang bermaksiat menganggap maksiat itu biasa-biasa saja. Ya. Padahal jangan dimuliakan oleh Allah, kalau yang kita remehkan itu dosa kecil, maka dosa kecil ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan dosa itu ada dosa besar, ada kabair, ada shaghair. Ya, dan shaghair itu bisa menjadi besar karena sebab-sebab tertentu. Ya. Di antara sebab shaghair itu menjadi kabair adalah ketika dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu diremehkan, dianggap enteng. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanna." Ya, Nabi mengatakan, jauhilah, hati-hatilah dari muhaqqiratiz dzunub, menganggap enteng, menganggap remeh dosa-dosa itu. Karena sesungguhnya dosa-dosa ini akan berkumpul sampai akhirnya membinasakan seseorang. Dosa kecil yang kita remehkan zaman dimuliakan oleh Allah menjadi besar. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau dosa besar yang dianggap remeh? Dosa besar dianggap remeh. Iya, zina dianggap biasa-biasa saja. Ya. Mencuri dianggap biasa-biasa saja, membunuh dianggap biasa-biasa saja. Ya, seperti hari ini. Hampir setiap hari kita melihat adanya kasus pembunuhan. Ya, ini dibunuh gara-gara utang, membunuh, ya. Gara-gara perempuan membunuh, gara-gara tersinggung membunuh. Ya. Banyak sekali kasus pembunuhan. Setiap hari kita dapatkan kasus pembunuhan. Seakan membunuh itu biasa-biasa saja. Padahal dia dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa kecil yang kita remehkan ini menjadi besar. Nah, bagaimana kalau yang diremehkan itu adalah dosa-dosa besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dosa besar ini perlu untuk kita jauhi. Ya, dosa-dosa ini perlu kita jauhi. Ya, perlu kita jauhi sejauh-jauhnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan lihat besar kecilnya. Jangan lihat besar kecilnya. Kan kadang ada orang yang kalau dosa besar dia takut. Tapi kalau dosa kecil, dianggap biasa-biasa saja. Ya, padahal tempat kita bermaksiat, dosa besar atau kecil, itu kan cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin inzur ila man asaita. Jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar, dosa kecil sama saja. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, bab selanjutnya bab bughdus salihin. Bab bughdus salihin, membenci orang-orang soleh. Ya, bab ini berkaitan dengan
masalah al-wala dan al-bara. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya prinsip al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala adalah mencintai seseorang karena keimanan dia, karena kesolehan, karena ketaatan, dan karena ketakwaan dia. Kalau kita cinta seseorang karena hal-hal ini, karena dia beriman, karena dia bertakwa, karena dia soleh, maka ini namanya ya cinta karena Allah. Ya, ini namanya cinta karena Allah. Kemudian al-bara. Apa al-bara? Al-bara itu adalah membenci seseorang karena kekafiran dia. Ya, karena kekafiran dia kepada Allah, karena berpalingnya dia dari agama Allah. Maka kalau kita benci dia karena ini namanya benci karena Allah. Ya. Al-wala al-bara ini zaman dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tali iman yang paling kuat. Jadi dia perkara yang sangat prinsip di dalam Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Ya seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita cinta orang karena iman dia, karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia, maka ini namanya cinta karena Allah. Ya. Dan kalau kita benci karena Allah, bagaimana benci karena Allah? Yaitu kita benci seorang karena kekafiran dia, berpalingnya dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benci, ini namanya benci karena Allah. Ini tali keimanan yang paling kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada orang, ya, yang ketiga. Orang ini kita cinta dia, bersamaan itu kita juga benci dia. Siapa itu? Inilah mukmin yang bermaksiat. Orang beriman tapi dia bermaksiat. Maka kita mencintai dia sesuai dengan kadar imannya, dan kita membenci dia sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bermaksiat, maka kita wajib benci karena maksiatnya sesuai dengan kadar maksiat. Jadi cinta dan benci itu berkadar, ya. Jadi kita cinta sesuai dengan kadar imannya, ketaatannya, dan kita mencintai sesuai dengan kadar iman dan ketaatannya, kita benci sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkumpul padanya cinta dan benci. Ini orang beriman yang bermaksiat. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Jadi ingat ya, al-wala wal bara ini adalah perkara yang sangat prinsip di dalam agama kita. Ya. Di sini bughdus sholihin, membenci orang-orang yang saleh. Ya, kalau orang saleh, orang yang beriman, orang yang seharusnya kita cintai, di mana mencintai mereka adalah merupakan tali keimanan yang paling kuat, tapi justru kita benci, maka ini menyelisih prinsip yang sangat pokok di dalam agama, dan tidak diragukan ini adalah perkara kabair, dosa besar. Ya, membenci orang-orang saleh. Atas dasar apa kita membencinya? Ya, atas dasar apa kita membenci? Padahal dia orang yang bertakwa, dia orang beriman, dia saleh. Ya, makanya tidak boleh. Ya, membenci seseorang karena kesolehan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya. Baik. Di sini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaqulun, orang yang datang setelah mereka ini berkata atau berdoa, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kita dengan keimanan. Ya, ini indahnya Islam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita dan memohon ampunan atas dosa-dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kita dan keimanan. Ya, yang mendahului kita dengan
dengan keimanan. Dan ini tanda bahwa apa? Bahwa dia cinta kepada orang beriman. Karena tidak mungkin kita mencintai orang beriman lalu kita doakan kebaikan untuk mereka. Ya. Doa yang kita berikan kepada orang itu karena kita cinta kepada dia. Ya. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan. Apa itu ghillan? Ya, ghillan adalah bughdun. Ya, bughdun itu benci. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kebencian kepada orang-orang beriman. Ya. Jadi jangan sampai ya Allah engkau masukkan ke dalam hati kami rasa benci kepada orang beriman. Ya, kenapa? Karena benci kepada orang beriman berarti penyelisihan terhadap prinsip yang sangat pokok di dalam Islam. Orang beriman wajib untuk kita cintai karena Allah, karena keimanan dia, kesolehan dia. Ya, kalau kita membencinya maka ini perkara besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah secara marfu'. Dari Abu Hurairah secara marfu'an, marfu' maksudnya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Abu Hurairah. Kalau disebutkan mauqufan berarti perkataan Abu Hurairah. Kalau dia mengatakan marfu'an berarti dia perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah taala berfirman, artinya ini hadits qudsi, man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Iya, memusuhi berarti kau benci wali-waliku. Siapa wali-wali Allah? Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu jangan dimuliakan oleh Allah, bukan orang-orang yang khusus, tidak. Bukan orang khusus. Biasanya kalau dia sudah punya kesaktian, kita sudah wali itu. Kalau dia sudah punya kesaktian, disuruh dianggap wali. Jadi kesaktian itu bukan syarat kewalian seseorang. Kesaktian bukan syarat kewalian. Hal-hal yang luar biasa itu bukan syarat kewalian. Bahkan tidak jarang orang yang punya hal-hal yang luar biasa ternyata mereka ini wali syaitan. Dia punya hal-hal yang luar biasa, bisa terbang, bisa jalan di air, tapi tidak pernah sholat. Sholatnya berdoa. Masuk waktu sholat berdoa. Karena menurutnya sholat itu berdoa, maka doa. Jadi begitu. Jadi ini kita ragukan kewaliannya. Jadi wali-wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, ini wali Allah. Dan kadar kewalian seorang itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Semakin dia beriman, maka kadar kewaliannya itu besar. Dan semakin dia kurang imannya, maka kadar kewalian juga sesuai dengan kadar imannya. Jadi setiap orang beriman itu wali Allah ala qadri imani, sesuai dengan kadar imannya. Jadi bukan orang-orang yang nanti dia punya hal luar biasa baru dia dikatakan wali. Tidak. Semua kita insyaallah wali Allah. Yang penting kita beriman kepada Allah, maka kita wali Allah. Jadi ketika Allah mengatakan dalam hadis ini, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, maksudnya orang beriman. Bukan orang yang bisa jalan di air, bukan orang yang kebal, bukan orang yang tahan tidak makan 10 hari. Kan ada seperti itu juga. Kalau bisa tahan tidak makan 10 hari, itu luar biasa itu. Itu wali itu. Ada yang seperti itu, langsung diagungkan, dimuliakan. Ini tidak benar. Jadi wali Allah itu orang yang beriman. Siapa yang beriman maka dia wali. Kadar kewaliannya sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak harus punya kesaktian. Bahkan zaman dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang di zaman seperti ini, ya, apa istilahnya zaman apa ini? Ya, zaman layar sentuh. Ya. Kalau ada orang di zaman ini, masya Allah, selalu menundukkan pandangan kepada wanita, padahal tersebar wanita tengah-tengahnya. Bahkan dia bisa lihat, ya, di sini tanpa ada yang lihat dia selain Allah. Kalau dia bisa tahan zaman dia bisa menundukkan pandangan, maka itu semuanya karomah itu. Itu hal yang luar biasa karena begitu sulit kita lakukan. Luar biasa, tidak luar biasa atau tidak? Luar biasa. Apalagi kalau dia jualan di pasar. Bisa menundukkan bisa menundukkan pandangan zaman dimuliakan oleh Allah. Itu luar biasa. Karomah itu. Itu hal-hal yang luar biasa, tidak semua orang bisa lakukan. Ya, ayo siapa yang dalam sehari bisa tidak lihat perempuan? Ya, yang bukan mahramnya. Tidak ada. Ya kadang kita yang melihat. Ya apalagi ketika kondisi iman kita turun, ya. Ya kewaliannya juga turun, ya. Tidak mampu dia. Ya bahkan tidak jarang kita menikmati. Ya, zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang bisa seperti itu luar biasa itu. Ya di zaman ini. Ya kalau ada orang yang tidak mencicil, itu luar biasa juga itu. Ya dengan cara ribawi maksudnya, ya. Tidak mencicil dengan cara ribawi, maka itu luar biasa juga itu. Karena zaman ini ya zaman yang begitu menggiurkan untuk mencicil. Ya karena bank-bank itu berserakan, ya mereka bertebaran di mana-mana. Bahkan orang-orangnya keluar ke pasar menawarkan kita ya penawaran utang-utang yang sangat menggiurkan. Kalau orang yang bisa tahan itu, ya karomah itu zaman dimulai luar biasa. Tidak semua orang bisa menahan yang seperti itu. Ya. Jadi tidak mesti karomah itu bisa jalan di atas air, bisa terbang kebal, tidak dimakan api dan seterusnya. Tidak mesti seperti itu. Ya, hal-hal yang manusia berat untuk lakukan tapi dia bisa lakukan. Maka itu luar biasa jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan siapa yang memusuhi waliku faqad barazani bil harb, maka sungguh dia telah barazani bil harb. Apa maknanya baraz itu? Ya, al-mubarazah, ya. Al-mubarazah itu kalau ada peperangan, ya. Ini kubu orang kafir, kubu orang beriman. Kemudian masing-masing dari dua kubu ini ya, mengutus satu orang untuk duel. Itu namanya al-mubarazah namanya. Jadi duel untuk menunjukkan kekuatan. Ya, seperti yang terjadi dalam perang Badar. Ya, kaum musyrikin itu keluar 3 orang menantang kaum muslim, maka Nabi merintahkan keluar 3 sahabat keluar. Kalau tidak salah diantaranya Ali bin Abi Thalib keluar. Ya, dan kaum muslimin itu membunuh ya orang musyrikin. Ini namanya mubarazah. Duel, ya. Nah, siapa yang memusuhi wali-wali Allah, membenci wali Allah, maka dia tantang Allah duel seperti itu. Ya. Kalau mau duel dengan Allah, ya siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwa ini perkara yang besar jamaah dimuliakan oleh Allah. Memusuhi wali Allah, membenci wali-wali Allah, maka ini perkara yang sangat besar, ya. Bukan perkara remeh. Ya, makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang beriman sekali lagi itu wajib untuk kita cintai karena Allah. Kita cinta dia karena imannya, karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada rasa benci di dalam hati kita. Kecuali kalau dia punya maksiat, maka kita benci dia sesuai dengan kadar maksiatnya. Tapi jangan hanya benci, kita wajib untuk menasihati dia, mengingatkan dia dengan cara yang baik. Ya, karena ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Ya, kita nasihati. Jangan kita biarkan dia dalam maksiatnya itu. Ya, kalau kita biarkan dia dalam maksiat, berarti kita biarkan kebencian kita kepada dia itu terus ada. Maka kita nasihati supaya maksiat itu hilang, sehingga benci yang tadi ada itu berubah menjadi cinta kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Maknahu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makna dari hadis tadi di atas, idza kharaja rajulani minas saffaini lil qital, apabila keluar 2 orang dari 2 kubu, 2 kelompok yang untuk berperang, wa hahuna man ada wali Allah fa huwa mubarizun lillahi bil harb. Ya, maka di sini siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka dia bermubarazah, ya, dengan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara besar. Kemudian an Abi Hurairah marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an
secara marfu'an. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidaklah membenci orang-orang Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang membenci Ansar itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia membenci orang-orang Ansar. Siapa itu orang Ansar? Orang Ansar adalah orang-orang para sahabat yang mendiami kota Madinah. Yang ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, maka orang-orang Ansar ini memberikan bantuan kepada Nabi berupa tempat, dan mereka melonggarkan dan melapangkan sahabat-sahabat Nabi dengan harta-harta mereka. Makanya mereka disebut Al-Ansari, itu yang menolong, maksudnya menolong Nabi SAW dan para sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka memberikan perlindungan, memberikan tempat dan memberikan harta mereka untuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, membenci mereka ini, sahabat-sahabat Ansar, itu tidak mungkin datang dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi mesti dia orang munafik atau orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti bahwa yang kita dilarang benci hanya orang Ansar, tidak. Seluruh sahabat tidak boleh kita benci. Kalau orang Ansar itu tidak boleh kita benci, maka kaum Muhajirin lebih tidak boleh kita benci, karena al-Muhajirin itu afdal, lebih afdal dari orang-orang Ansar. Dan tidak berarti bahwa cuma sahabat yang kita dilarang benci, seluruh orang beriman. Tidak boleh kita benci jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh orang beriman, kalau mereka punya iman, maka mereka adalah wali-wali Allah sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita membencinya. Membenci mereka berarti menantang Allah untuk berduel, di dalam peperangan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.